selamat datang di channel Teknologika. Di video kali ini saya akan mereview serta membagikan pengalaman pemakaian dan kekurangan dari HP Sony Xperia XZ1 AU. Emang mundur sedikit sih dari video sebelumnya, tapi gak apa-apa lah, karena HP ini bisa jadi alternatif lain dari Sony XZ2. Saya membeli XZ1 ini pada 18 bulan yang lalu seharga Rp1.350.000. Untuk harga saat video ini dibuat kisaran Rp900.000 ya. Sony Xperia XZ1 adalah mantan flagship Sony yang dirilis tahun 2017, yang di tahun ini masih sangat mumpuni. Oke, untuk bodi, Sony Xperia XZ1 ini terbuat dari bahan aluminium yang terasa cukup kokoh dan kuat. Build quality Sony Xperia XZ1 ini gak perlu dilakukan lagi sob, solid banget. Pertama kali genggam ponsel ini masih berasa banget kesan mewah dan flagshipnya. XZ1 juga memiliki sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Karena HP ini sudah berumur, jadi wajib tes pressure dan siapkan mental sebelum diajak main air. Soal desain, Sony Xperia XZ1 ini punya bentuk bodi kotak bersudut tegas dan masih menggunakan layar beraspek rasio 16:9. Juga bezel atas dan bawah Sony Xperia XZ1 ini tebal banget. Memang sudah ketinggalan layar begini. Tapi maklumlah, Sony Xperia XZ1 ini udah 5 tahun lalu dirilis ke pasar. Ukuran Sony Xperia XZ1 ini kecil kalau dibandingkan dengan kebanyakan smartphone keluaran baru. Tapi saya sendiri suka banget sama desainnya yang minimalis, terkesan mewah, khas Sony, dan bodinya tipis banget. Juga kalian nggak perlu tusukan kalau pakai XZ1 ini, soalnya slot SIM sama micro SD bisa diakses dan ditarik dengan kuku. Unit yang saya gunakan adalah varian single SIM. Oh iya, dilihat dari sisi depan, Sony Xperia XZ1 ini terdapat layar sentuh berukuran 5,2 inch yang diapit 2 buah speaker stereo pada bagian atas dan bawahnya. Juga terdapat kamera depan dan sensor proximity serta ambient light sensor. Sementara pada sisi belakang terdapat kamera belakang, LED flash, dan sensor NFC. Iya, kalian nggak salah dengar kok. XZ1 memang support fitur NFC. Tidak lupa ada logo Xperia dan operator AU. Pada sisi kiri terdapat slot SIM dan micro SD. Sedangkan pada sisi kanan terdapat tombol volume, tombol power yang terintegrasi dengan sensor sidik jari, dan tombol kamera. Sementara di sisi atas ada mikrofon dan port audio 3,5 mm. Sedangkan di sisi bawah terdapat port USB Type-C dan mikrofon. Selanjutnya, XZ1 menggunakan layar IPS LCD 5,2 inch Full HD 1080x1920 pixel dengan kerapatan 424 pixel per inci, dan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti Triluminous Display, X Reality Engine, support HDR10, dan mendukung video berformat 4K. Gambar yang dihasilkan kelihatan tajam. Buat nonton video ataupun streaming film HDR sangat oke. Nah, yang saya suka dari Sony Xperia XZ1 adalah karakter brightness layarnya itu sejuk banget di mata. Mantengin YouTube atau main game berjam-jam pun mata nggak pedes. Uniknya, pas dipakai di bawah sinar matahari, layar Xperia XZ1 ini masih jelas, masih belum panas. Untuk performa, meski udah dirilis sejak 5 tahun yang lalu, performa Sony XZ1 ini nggak bisa dipandang sebelah mata loh. Nggak percaya? Coba pandangin pakai sebelah mata, pasti nggak nyaman. Bercanda. Jadi Sony XZ1 ini ditenagai chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10 nanometer, octa-core, dan dukungan memori RAM berkapasitas 4 GB jenis LPDDR4. Sedangkan sektor grafis, Sony mempercayakan pada GPU Adreno 540. Untuk software, XZ1 menggunakan Android 8 Oreo dan bisa diupgrade lagi ke Android 9 Pie. Sayang sekali ya, Sony hanya memberikan 1 kali upgrade. Sony XZ1 mempunyai tampilan UI yang elegan, simple, dan berasa enteng banget. Cuma masih ada beberapa bloatware aplikasi Jepang.
Tapi kita bisa kok disable secara manual. Mungkin saja untuk versi globalnya akan bersih dari bloatware ini. Dan paling penting adalah UI di Xperia ini nggak ada iklan atau pop-up yang mengganggu. Untuk penggunaan sehari-hari, Sony Xperia XZ1 ini masih sangat mulus dan jarang ketemu yang namanya lag. Saya sudah install aneka macam aplikasi dan sebagian jalan di background. Perpindahan menu dan buka tutup aplikasi terbilang lancar banget. Cuma kadang Sony XZ1 ini suka panas kalau lagi ngerjain tugas berat atau gaming dalam waktu lama. Daripada penasaran, ini dia hasil benchmark dari Sony XZ1. Untuk video test game, link akan saya sertakan di deskripsi atau bisa klik link di atas. Di sektor kamera, Sony Xperia XZ1 ini dibekali satu buah kamera belakang beresolusi 19 megapiksel dengan bukaan aparatur 2,0 dan 13 megapiksel pada bagian depan. Berbeda dengan smartphone kekinian yang punya beberapa kamera belakang. Sebenarnya tahun 2017 itu udah mulai musim HP dengan kamera belakang lebih dari satu. Tapi entah kenapa Sony masih kekeh dengan satu buah kamera dan berlanjut sampai Sony Xperia XZ3 yang diluncurkan pada akhir 2018. Meski XZ1 ini cuma dibekali dengan satu kamera resolusi 19 megapiksel, kemampuannya tidak kalah dengan smartphone saat ini. Juga sangat jernih, detail dan warnanya natural. Itu dikarenakan berbagai fitur tambahan seperti PDAF prediktif, laser autofocus, dan sebagainya. Untuk kalian yang suka fotografi, terdapat tombol shutter dan fitur manual, sehingga kalian bisa mengatur fokus, exposure, shutter speed, dan ISO sesuka kalian. Bahkan, kemampuan rekam videonya juga keren. XZ1 dilengkapi dengan stabilizer Gyro Ace pada kedua bagian kamera. Juga mendukung perekaman hingga 1080 pixel 60 fps, bahkan 4K 30 fps. Fitur yang jarang bukan? Tidak hanya itu, XZ1 mempunyai fitur yang tidak kalah menarik. Ia bisa merekam video slow motion 960 fps pada Full HD. Jika kalian mengikuti video saya sebelumnya yang mereview Sony XZ2, sebenarnya seluruh video direkam dengan HP Sony XZ1 ini. Berikut ini beberapa hasil foto dan video dari Sony XZ1. Kita buat turun tangga ya. Oke. Frame rate 60 fps, oke. Silahkan kalian nilai sendiri gimana hasilnya. Jos. Oke, inilah hasil perekaman kamera belakang dari Sony XZ1 dengan resolusi 4K. Kamera depan Sony XZ1 mampu menghasilkan foto yang lumayan bagus dan efek beautify-nya natural banget. Beda dengan merek sebelah yang beautify-nya lebay dan nyaris beda total sama aslinya. Selanjutnya, speaker stereo dari Sony XZ1 ini suaranya balance banget, detail yang cukup kaya dan enak banget buat denger musik. Apalagi dia support high-res audio. Sayangnya volume suara yang dihasilkan masih kurang keras dan bassnya kurang terdengar. Berpindah ke sektor baterai. Ini nih, Sony XZ1 hanya dibekali dengan baterai 2700 mAh dan apalagi dia sudah berumur 5 tahun. Sedangkan sekarang ini baterai 4000 mAh sudah menjadi standar minimal smartphone yang bisa bertahan untuk penggunaan seharian penuh. Jadi, baterai Sony XZ1 ini terbilang boros banget. Buat main sosmed sama komunikasi sehari-hari aja nggak bisa tahan seharian kok. Paling nggak sehari 2 kali ngecas. Untungnya dia punya fitur quick charge 3.0 18 watt yang bisa mengisi baterai 50% hanya dalam 30 menit.
Jadi kalau kemana-mana wajib bawa charger dan power bank ya. Selanjutnya, apakah emailnya aman? Untuk XZ1 yang saya miliki sejauh ini aman. Oke, kita bahas kelebihan dari Sony XZ1 ini ya. Pertama, performanya lumayan kencang. Kedua, kameranya masih mumpuni. Ketiga, tahan air dan debu. Keempat, layarnya jernih. Kelima, support high-res. Keenam, desain keren khas Sony. Ketujuh, support NFC. Kedelapan, sudah Type-C dan support quick charge 3.0 18 watt. Untuk kekurangan dari Sony Xperia XZ1 ini adalah: pertama, terkadang dia cepat panas kalau buat ngerjain tugas berat atau buat ngegame. Kedua, usia sudah 5 tahun, jadi dia udah tua ya, udah lelah mungkin. Ketiga, baterainya boros. Keempat, resiko IMEI terblokir. Kelima, batangan alias gak ada josbook. Kalaupun ada aksesorisnya, itu pun KW. Kesimpulan, asalkan berani dengan segala kekurangan tadi, menurut saya HP ini masih layak kalian beli di tahun ini, mengingat harganya yang semakin murah. HP ini pun masih menawarkan performa dan kamera yang mumpuni. Udah gitu, fiturnya lengkap dan UI-nya nyaman banget dipakai. Namun saya kurang rekomendasikan bila XZ1 digunakan sebagai daily driver. Saran, ketika ingin beli, carilah seller yang berani menggaransi IMEI. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Bila ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.